Ini adalah Rumi, seorang wanita muda yang energik, lincah, tapi juga agak keras kepala. Sehari-harinya dia menjalankan usaha toko alat olahraga bersama keluarganya setelah berhenti menjadi pemain hoki. Rumi memiliki seorang kekasih bernama Vicky, pria urakan yang sedang meniti karir menjadi seorang DJ. Mereka adalah pasangan muda yang hanya tahu bersenang-senang, menjalani hubungan dengan bebas, santai, tanpa adanya beban pikiran tentang masa depan. Rumi tinggal bersama kakek dan keluarga bibinya karena kedua orang tuanya sudah tiada. Kiran, salah satu sepupunya, adalah orang satu-satunya yang mendukung hubungannya dengan Vicky. Gaya pacarannya yang tidak sehat dan terlalu bebas membuat keluarga Rumi tidak menyukai hubungan mereka. Apalagi, Vicky tidak pernah datang ke rumah mereka secara baik-baik. Dia selalu mengendap-endap melewati teras atas setiap kali ingin bertemu dengan Rumi. Sampai akhirnya, bibinya Rumi menangkap basah mereka. Sudah merasa gerah dan frustasi menghadapi Rumi, bibinya memutuskan untuk mengadakan rapat keluarga. Karena banyak anggota keluarganya yang menjadi pemain hoki, keluarganya menjadi salah satu keluarga atlet yang sangat dihormati di kota mereka. Tapi Rumi yang telah merusak citra keluarga karena gaya pacarannya yang nyentrik, membuat bibinya khawatir kalau tidak akan ada orang tua yang mau menikahkan anak mereka dengan Rumi, apalagi dia juga punya 2 orang anak yang dia harapkan akan menikah juga suatu hari nanti. Kemudian dia dan ayahnya pun sepakat untuk mencarikan Rumi seorang suami dengan bantuan biro pernikahan, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Rumi. Dia pun ditantang untuk membawa Vicky dan keluarganya datang melamar jika memang Vicky serius dengan hubungan mereka. Rumi yang sangat yakin kepada pacarnya ini menantang balik kakeknya dengan mengatakan, jika besok Vicky tidak datang menemui keluarganya, dia akan siap menikah dengan siapapun pilihan kakeknya. Rumi kemudian langsung menemui Vicky untuk mengabarinya, tapi karena hal ini begitu mendadak, Vicky yang terlihat kaget tidak bisa mengiyakan. Rumi yang kesal dengan reaksinya mengancamnya kalau dia akan menikahi orang lain jika Vicky tidak datang, dan Vicky hanya boleh menghubunginya jika dia sudah yakin untuk menikah. Setelah memikirkannya beberapa waktu, Vicky tetap pada keputusannya bahwa dia belum siap untuk membina rumah tangga. Apalagi karirnya sebagai DJ juga baru saja dimulai. Rumi juga awalnya tidak pernah berpikir tentang hal itu, tapi karena sebelumnya mereka tertangkap basah dan membuat Rumi jadi akan dijodohkan, mau tidak mau mereka harus segera menikah. Dan bukan karena itu saja, tapi juga karena memang Rumi sangat yakin dengan hubungan yang mereka jalani. Tapi bukannya mencari solusi, mereka malah bertengkar dan Rumi yang tidak berhasil meyakinkan Vicky mau tidak mau mengiyakan perjodohannya. Di sisi lain, seorang pria bernama Robbie yang bekerja sebagai banker di London pulang ke India karena ingin menikah, dan dia meminta orang tuanya untuk mencarikannya beberapa pilihan untuknya. Menggunakan jasa biro pernikahan yang sama dengan keluarga Rumi, sang pemilik biro, Kakak Ji, memasukkan Rumi ke dalam daftar calon istri untuk Robbie. Dan ternyata, Robbie langsung tertarik saat melihat fotonya Rumi. Karena reputasi Rumi yang buruk, ibunya Robbie tidak setuju dengan pilihannya. Tapi Robbie berusaha meyakinkan ibunya untuk membiarkannya menentukan pilihannya sendiri. Sementara itu, Vicky yang merasa gusar karena takut kehilangan Rumi, akhirnya mengiyakan permintaannya. Tapi di saat mereka bertemu, Rumi justru memberikan ide gila dengan mengajaknya kawin lari. Dan karena memang dasarnya 2 orang ini agak sableng, tanpa pikir panjang malam itu juga mereka melakukannya. Aksi kawin lari yang sangat gegabah itu nyatanya tidak bertahan lama karena Vicky sama sekali tidak punya persiapan. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan, bahkan dia bisa-bisanya lupa membawa uang. Rumi sempat merasa kecewa dan tidak yakin bisa mempercayakan masa depannya di tangan Vicky. Tapi Vicky terus meyakinkannya kalau dia benar-benar mencintainya. Hanya saja dia belum siap bertanggung jawab dalam pernikahan. Terbuai dengan rayuan maut Vicky, Rumi memaafkannya, dan semudah itulah mereka berbaikan. Setelah membatalkan misi kawin larinya, Rumi memberikan solusi lain, yaitu jika memang tidak mau menikah sekarang, setidaknya mereka harus bertunangan untuk membuktikan keseriusan hubungan mereka kepada keluarga Rumi. Sudah sepakat dengan cara tersebut, Rumi akhirnya pulang ke rumah tanpa keluarganya tahu kalau dia sebelumnya sedang melarikan diri. Rumi yang labil cepat sekali merubah keputusannya yang membuat sang kakek mau tidak mau harus membatalkan perjodohannya. Kakak Ji tentu merasa kesal karena hal ini akan mempengaruhi kredibilitasnya di mata keluarga Robbie.
Tapi karena Rumi bersikeras menolaknya, Kakak Ji tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Rumi kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Vicky dan keluarganya. Tapi ternyata Vicky mengingkari janjinya. Rumi yang terbakar emosi kali ini benar-benar menyetujui perjodohannya untuk memberi pelajaran kepada Vicky agar dia menyesal. Robi dan keluarganya akhirnya tetap jadi datang dan pertemuan pertamanya dengan Rumi pun berjalan dengan baik. Mereka dengan mudah menjadi akrab dan persiapan pernikahan pun juga akan segera dilaksanakan. Vicky yang mengetahui hal ini kemudian mendatangi Kakak Ji dan mengancamnya karena berani menikahkan Rumi dengan orang lain. Sungguh pria yang tidak dewasa ya, tidak rela pacarnya diambil tapi juga tidak berani untuk berkomitmen. Kakak Ji lalu mengadukan kejadian tersebut kepada keluarga Rumi, dan bibinya Rumi meminta anak laki-lakinya Bablu untuk menjaga rumah Kakak Ji malam itu. Dia juga mengatakan padanya kalau pernikahan harus tetap dilaksanakan dan Kakak Ji hanya perlu fokus kepada keluarga mempelai pria, biarlah Vicky menjadi urusan mereka. Keesokan paginya, Rumi dengan penuh amarah mencari Vicky ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya Vicky. Dia lalu menceritakan apa yang sudah dilakukan Vicky dan betapa tidak bertanggung jawabnya dia terhadap hubungan mereka. Rumi juga meminta Vicky agar tidak membuat keributan lagi karena besok dia akan bertunangan. Awalnya Vicky memutuskan untuk pergi menjauh di hari pertunangan Rumi, tapi kemudian dia merubah pikirannya dan menunggu Rumi semalaman di depan rumahnya sampai Rumi mau menemuinya. Dan kali ini dia yang meminta Rumi untuk kawin lari dengannya, tapi Rumi menolak dan mengusirnya. Walaupun demikian, Rumi tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri kalau dia masih sangat mencintai Vicky dan ingin bersamanya. Kiran yang awalnya mendukung akhirnya meragukan hubungan mereka yang tidak jelas itu dan mengingatkan Rumi kalau apa yang dia lakukan salah dan egois. Akan ada banyak orang yang dipermalukan karena tindakannya. Sayangnya, Rumi yang sekali lagi mempercayai Vicky memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Dia kemudian pergi menemui Robi untuk membatalkan pernikahannya. Tidak ada rasa penyesalan, malu, ataupun bersalah dari wajahnya. Bahkan, dia masih sempat menawarkan Robi untuk berteman di akun media sosial Facebook. Robi bukan hanya sekedar ingin menikah, tapi dia yang sudah jatuh cinta kepada Rumi tidak akan membiarkan rencana pernikahannya gagal begitu saja. Dia kemudian meminta bantuan Kakak Ji untuk berbicara dengan orang tua Vicky, karena sebagai orang tua, mereka pasti tidak akan mendukung keputusan Vicky yang akan menghancurkan pernikahan orang lain. Dan benar saja, Vicky yang saat itu sedang bersiap membawa kabur Rumi, langsung ditegur orang tuanya habis-habisan, terutama oleh ayahnya. Dia mengatakan, selama ini Vicky tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada Rumi nantinya? Kawin lari memang mudah, tapi membangun rumah tangga itu sulit. Pernikahan bukanlah sebuah permainan yang ketika sudah bosan, maka bisa dia tinggalkan begitu saja. Jika dia menghargai Rumi sebagai wanita, dia tidak akan membiarkan Rumi melewati semua hal ini. Dan kalau Vicky belum siap untuk berkomitmen, lebih baik mundur saja. Jangan sampai dia menghancurkan masa depan Rumi karena keegoisannya. Vicky tidak bisa melawan perkataan ayahnya, karena memang apa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran. Dia pun menghadapi dilema antara tetap mengikuti egonya atau menerima kenyataan bahwa dia harus merelakan Rumi. Dan pada akhirnya, walaupun terasa begitu berat dan sakit, dia mengambil keputusan untuk melepaskan cintanya. Rumi dan Robi pun menikah, lalu pergi berbulan madu ke Kashmir. Setelah beberapa hari bersama, Robi dengan kesabaran dan karakternya yang memang dewasa, perlahan-lahan dapat melunakkan hati Rumi. Tapi walaupun begitu, Rumi tetap belum bisa membuka hatinya untuk Robi. Hubungannya dengan Vicky yang tiba-tiba saja kandas, lalu dengan sekejap dia masuk ke dalam hubungan baru, membuatnya bahkan tidak tahu apa yang diinginkan hatinya. Selama bulan madu itu pun dia masih berkomunikasi dengan Vicky. Vicky yang ingin membuat Rumi merasa kalau dia sudah melupakannya, menunjukkan seolah-olah dia sudah memiliki kekasih baru yang membuat Rumi meradang, lalu dia meminta Robi untuk menyudahi bulan madu mereka. Setelah kembali ke rumah, Rumi langsung pergi menemui Vicky dan memakinya dengan mengatakan dia adalah seorang pecundang dan jangan berlagak seperti pria sejati yang merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaannya.
Karena menurut Rumi, bukan Vicky yang melepaskannya, tapi dialah yang telah mencapakan Vicky. Lambat laun, Rumi mulai bisa membuka hatinya untuk Robi. Dia mulai penasaran dengan makanan kesukaan Robi dan mau memasak untuknya. Tapi Rumi yang baru saja menikmati perannya sebagai istri, terusik kembali dengan tindakan Vicky yang nekat menemui Robi dan menceritakan tentang masa lalu Rumi selama menjalin hubungan dengannya. Walaupun terkesan sudah terlambat, tapi Vicky yang sebenarnya tidak pernah rela melepaskan Rumi, berusaha untuk mendapatkannya kembali dan berharap Robi akan mau melepaskan Rumi untuknya. Untungnya, Robi jauh lebih dewasa dari mereka berdua, sehingga dia bisa menanggapinya dengan tenang. Setelah pertemuan itu, Robi bahkan berdiskusi dengan Rumi mengenai hal tersebut dan memberikannya waktu untuk berpikir. Robi tentu ingin mempertahankan pernikahannya, tapi karena dia bukan orang yang egois, dia memberikan kebebasan kepada Rumi untuk memahami apa yang diinginkan hatinya. Dan walaupun Rumi mengatakan dia sudah mantap ingin bersama Robi, Robi bisa merasakan kalau Rumi masihlah gadis labil yang sama seperti sebelumnya. Jadi, dia meminta Rumi agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Keesokannya, lagi-lagi Rumi harus mendatangi Vicky dan memakinya atas tindakannya kemarin. Dia meminta Vicky agar mengikhlaskan hubungan mereka dan jangan pernah mengganggunya lagi. Tapi Vicky yang sudah benar-benar membulatkan tekadnya, terus memohon kepada Rumi untuk percaya padanya kali ini saja. Dan iya, Rumi pun termakan rayuan maut Vicky sekali lagi, yang akhirnya, karena nafsu sesaat yang tidak bisa dikontrol itu, Rumi pun akhirnya mengkhianati Robi. Sejak kejadian itu, rasa penyesalan terus menghantui Rumi. Dia berusaha menghindari Vicky, tapi Vicky yang tidak berhenti mengganggunya, membuat Rumi harus menemuinya. Dia lalu izin keluar dengan berbohong kepada Robi kalau dia ingin mampir ke tokonya karena sudah lama tidak ke sana. Robi yang melihat gelagat aneh Rumi selama beberapa hari terakhir, memutuskan untuk mengikutinya. Dan kenyataan pahit pun menghantamnya hari itu. Melihat Rumi bersama Vicky dan mendengar tentang perselingkuhan yang telah mereka lakukan, membuat Robi sangat sakit hati dan merasa muak dengan mereka berdua. Setelah menghindar selama beberapa hari, Robi yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, kemudian meluapkan semua emosinya kepada Rumi. Yang membuat Robi lebih sakit hati adalah karena dia sudah memberikan Rumi pilihan sebelumnya, dan Rumi yang memilih untuk tetap bersamanya tanpa paksaan. Robi tidak akan merasa dikhianati jika waktu itu Rumi dengan terang-terangan memilih untuk meninggalkannya. Karena walaupun berat, itu jauh lebih baik daripada diselingkuhi. Rumi yang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan ataupun sekedar meminta maaf, hanya bisa terdiam menelan semua hinaan yang dilontarkan Robi padanya. Robi memang pada dasarnya adalah seorang pria yang baik dan berpikiran dewasa. Keesokan harinya, walaupun posisi dia tidak salah, dia tetap yang meminta maaf kepada Rumi karena telah bersikap kasar padanya. Dia juga yang kemudian pada akhirnya terlebih dulu memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, karena menurutnya, memaksakan untuk diteruskan pun tidak akan berhasil. Rumi yang tidak bisa berkata apa-apa hanya bisa pasrah menerima keputusan Robi. Dan setelah memberitahukan kedua keluarga, Robi menyerahkan kembali semua mahar yang diterimanya dari keluarga Rumi sebagai salah satu syarat untuk membatalkan pernikahan. Vicky yang kali ini benar-benar menunjukkan keseriusannya, langsung bergerak cepat dengan membawa kedua orang tuanya menemui orang tua Rumi. Sesuatu yang sebelumnya sangat diinginkan Rumi akhirnya terjadi, dan seharusnya hari itu menjadi hari paling bahagia baginya. Tapi Rumi malah terlihat murung dan tidak bersemangat. Tidak tahu sejak kapan hatinya sudah berpaling, tapi dia baru menyadari perasaannya setelah kehilangan Robi. Saat Vicky datang dengan lamarannya, Rumi pun akhirnya menolak. Dia memang mencintai Vicky, tapi setelah melalui banyak hal, dia menyadari bahwa cinta yang mereka miliki tidaklah cukup untuk membawa mereka ke dalam pernikahan. Dia pun mengatakan kepada Vicky selama ini dialah yang salah dan Vicky yang benar ketika Vicky mengatakan dia belum siap untuk menikah, karena memang Vicky belum memiliki kriteria sebagai calon suami. Rumi memujinya sebagai pacar yang luar biasa, tapi Vicky bukanlah material suami yang diinginkan Rumi untuk menjadi pasangan hidup. Mereka adalah dua orang labil yang tidak pernah punya tujuan jelas dalam hidup. Jadi menurut Rumi, sebaiknya mereka belajar memahami dulu diri mereka masing-masing daripada memaksakan untuk menikah. Dia juga meminta Vicky untuk benar-benar melepaskannya kali ini dan berharap Vicky bisa menemukan kehidupan baru yang lebih baik.
Melihat keseriusan Rumi yang ingin benar-benar mengakhiri hubungan mereka, dengan sangat berat hati Vicky harus merelakannya. Dan mereka pun berpisah secara baik-baik. Rumi juga kemudian bertemu dengan Robi di pengadilan distrik untuk membatalkan pernikahan mereka. Dia berusaha mengajak Robi bicara dengan menanyakan apakah dia sudah mendapatkan proposal pernikahan lain dari Kakak Ji, tapi Robi malah membalasnya dengan pertanyaan mengapa Vicky tidak ikut bersamanya. Dan Rumi memberitahunya kalau Vicky telah pergi ke Australia yang menandakan mereka pun tidak jadi bersama juga pada akhirnya. Walaupun begitu, Robi tetap pada keputusannya untuk membatalkan pernikahan mereka, dan Rumi hanya bisa pasrah mengikuti keinginannya. Setelah sah berpisah, Robi masih mengantarkan Rumi pulang, dan di sepanjang perjalanan, Rumi banyak memberitahukannya hal-hal yang pernah ditanyakan Robi sebelumnya, tapi tidak pernah dia jawab. Robi pun meresponnya dengan menceritakan juga tentang kehidupannya. Setelah obrolan santai itu, Rumi sempat menanyakan apa alasan Robi tetap bersikeras membatalkan pernikahan walaupun dia sangat menyukai Rumi. Robi pun menjawab saat dia melihat Rumi dan Vicky bersama di rumah Vicky waktu itu, dan Rumi yang tidak bisa menjawab ketika ditanya apakah dia masih membayangkan Vicky saat bersama dengannya, membuat Robi sadar kalau dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Vicky di hati Rumi, sehingga dia memutuskan untuk melepaskannya. Tidak ingin Robi terus salah paham dengan kejadian itu, Rumi mengatakan bahwa saat itu dia tidak menjawab pertanyaan Vicky karena jika dia menjawab jujur, maka Vicky tidak akan melepaskannya. Tapi dia juga tidak ingin berbohong. Dan jawabannya ini mengisyaratkan kalau bagi Rumi, entah sejak kapan tapi yang pasti, sudah bukan Vicky lagi yang ada di hatinya, melainkan Robi. Tak terasa mereka sudah sampai di depan rumah Rumi, dan Robi pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi Rumi yang tidak bisa melepaskan pandangannya pada Robi yang terus berjalan menjauh, kemudian tiba-tiba saja berteriak dan menanyakan, apakah Robi memblokirnya di Facebook, atau mungkin dia menonaktifkan akunnya? Robi lalu memintanya mengirimkan permintaan pertemanan sekali lagi, dan tidak perlu menunggu lama, saat itu juga Rumi langsung melakukannya. Robi yang terkejut melihat Facebook Rumi sudah berubah total dari yang sebelumnya berisi foto-foto Vicky menjadi foto pernikahan mereka, merasa begitu senang dan yakin hubungan mereka bisa berhasil kali ini. Dia pun kemudian merubah keputusannya dan menawarkan Rumi apakah dia mau melanjutkan bulan madu mereka yang tersisa waktu itu, dan Rumi yang sudah yakin dengan perasaannya tentu menyambutnya dengan senang hati. Dia lalu berlari ke pelukan Robi dan mereka pun kembali bersama. Sekian alur cerita kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di cerita film berikutnya, bye-bye.